Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk datang beribadah. Kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Tolong hamba-Mu supaya dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, senang bisa melayani Bapak Ibu semua dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah pelayanan semua orang percaya. Pelayanan semua orang percaya. Firman Tuhan saya ambil dari dua bagian firman Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat di layar, di slide yang sudah saya sediakan. Firman Tuhan saya ambil dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Bagian kedua Bapak Ibu saya ambil, masih ayat ke-20-nya. "Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bagian kedua Bapak Ibu saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. "Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Bapak Ibu, bulan ini adalah bulan misi bagi gereja kita ya. Nah Bapak Ibu, di dalam interaksi saya dengan orang Kristen maupun orang yang non-Kristen, saya seringkali mendengar sebuah kalimat yang diucapkan oleh mereka ya. Nah, kalimat apa Bapak Ibu? Mereka sering berkata begini Bapak Ibu. Semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan ya. Terus mereka berkata banyak jalan menuju ke Roma dan banyak jalan juga untuk ke surga gitu ya. Semua agama itu mengajarkan kebaikan dan semua agama itu sebenarnya sedang menuju ke surga. Bapak Ibu pernah dengar orang berkata demikian kepada Bapak Ibu? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Nah, kita sering mendengar pernyataan seperti itu bukan? Bahkan mungkin kita sendiri pun pernah mengucapkan kalimat-kalimat tersebut gitu Bapak Ibu ya. Kita pernah berkata kepada orang, oh iya semua agama kan sama aja mengajarkan kebaikan gitu. Banyak jalan ke Roma, banyak jalan menuju surga. Bapak Ibu, ucapan seperti ini kadangkala diucapkan dengan penuh ketulusan. Maksudnya orang yang ngomong itu memang meyakini pandangan tersebut. Tapi bisa jadi ucapan tersebut keluar sekedar untuk menghindari diskusi seputar agama gitu ya. Itu karena yang ngomong menganggap diskusi itu terlalu sensitif atau kurang membawa faedah. Kita mau menghindari perdebatan atau konflik antara umat beragama. Nah, tapi Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang, apakah semua agama itu sama Bapak Ibu mengajarkan kebaikan? Ya, saya ulangi ya pertanyaannya ya. Apakah semua agama itu sama Bapak Ibu mengajarkan kebaikan? Apakah semua agama itu semuanya menuju ke surga Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan ulang
pernyataan-pernyataan seperti ini ya. Nah, saya coba jelaskan Bapak Ibu ya. Nah, di dalam beberapa agama adalah halal atau diperbolehkan atau dibenarkan apabila pemeluk agamanya itu menumpahkan darah orang lain yang menghina Tuhannya, menghina kitab suci, menghina agama atau menghina pemimpin agamanya ya. Jadi di beberapa agama kalau ada orang yang menghina agamanya, menghina Tuhannya, menghina pemimpin agamanya, maka darahnya itu halal ya. Darahnya itu dibenarkan untuk ditumpahkan. Nah, di dalam beberapa agama yang lain, tingkatan kerohanian yang paling tinggi dari pemeluk agamanya itu adalah ketika pemeluk agamanya itu bisa meninggalkan segala sesuatu, Bapak Ibu. Meninggalkan segala keinginannya, meninggalkan segala semua yang dia punyai di dalam dunia ini. Dalam hal ini termasuk diantaranya meninggalkan keluarganya, Bapak Ibu. Orang yang bisa meninggalkan semuanya termasuk di dalamnya itu meninggalkan keluarganya itu justru di dalam agama-agama tertentu adalah orang yang paling rohani, Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu, saya berkata kepada Bapak Ibu, coba bayangkan ya, bayangkan kalau misalnya saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya meninggalkan anak dan istri saya tanpa memberi nafkah kepada anak dan istri saya gitu. Kira-kira apa respon jemaat tentang hal ini, Bapak Ibu? Ya, tadi di agama tertentu itu dikatakan orang yang paling rohani itu adalah orang yang bisa meninggalkan segala sesuatu, termasuk meninggalkan keluarganya, Bapak Ibu. Tapi kalau itu terjadi dengan saya, misalnya, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tinggalin anak istri saya tanpa memberi nafkah, lalu saya pergi mengasingkan diri mencari Tuhan, Bapak Ibu. Kira-kira apa respon jemaat gitu ya? Nah, saya membayangkan kira-kira apa respon rekan hamba Tuhan yang lain, apa respon majelis tentang hal ini gitu ya. Tentu apa yang saya lakukan itu menjadi batu sandungan, bukan Bapak Ibu. Malah membuat orang itu tidak respect dengan saya, bukan Bapak Ibu. Kalau saya melakukan hal itu, tentu saya pikir saya tidak akan diterima melayani di tempat ini, bukan? Karena hal tersebut tidak bisa diterima dalam agama Kristen. Nah, Bapak Ibu, contoh yang lain ya. Di dalam Alkitab ada sebuah agama yang dewanya adalah dewa Molok. Nah, di dalam Alkitab dicatat ada praktek penyembahan dewa Molok yang melibatkan pengorbanan anak. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, bukan cuma bayi itu diserahkan, Bapak Ibu, tapi bayi itu dipersembahkan sebagai korban bakaran buat dewa Molok tersebut ya. Kita membaca tentang Raja Yehuda yang bernama Manasye yang mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran. Beberapa agama yang lain, Bapak Ibu, melakukan praktek yang sama ya, mengorbankan nyawa manusia di tempat-tempat tertentu yang dianggap suci ya. Nah, terus agama yang lain, Bapak Ibu, mengharuskan istri dari seorang yang meninggal itu turut dibakar bersama suaminya. Kalau suaminya meninggal, lalu istrinya juga turut dibakar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan dari semua contoh ini adalah tidak semua agama mengajarkan kebaikan. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Dari semua contoh yang saya katakan tadi, saya menyimpulkan bahwa tidak semua agama itu mengajarkan kebaikan, Bapak Ibu. Tidak semua agama menjadikan perbuatan baik itu sebagai inti dari agama mereka. Hal-hal yang kita anggap kebaikan tersebut yang diajarkan sebuah agama tertentu di agama lain belum tentu bisa diterima, Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak boleh menerima begitu saja pernyataan yang selama ini sering diungkapkan orang tersebut bahwa semua agama itu sama. Kita tidak boleh menerima pernyataan itu begitu saja. Dan kalau kita saat ini memikirkan, kalau kita saat ini punya pemikiran seperti itu, kita harus memikirkan ulang pernyataan tersebut dengan pemikiran yang benar, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata,
Ya, tapi kan semua agama itu mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain, bukan? Ya, mungkin ada yang di antara Bapak Ibu yang mendengar saya berkata tidak semua agama mengajarkan kebaikan, lalu Bapak Ibu berkata, memang sih gitu, nggak sama gitu. Tapi semua agama kan berusaha mengajarkan untuk pemeluknya berbuat baik kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita harus memikirkan ulang motivasi di balik perbuatan baik yang diajarkan oleh agama-agama tersebut. Karena motivasinya juga berbeda. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu. Motivasi dari kebanyakan perbuatan baik yang diajarkan untuk dilakukan oleh agama-agama lain tersebut biasanya Bapak Ibu adalah untuk mendapatkan surga atau keselamatan di dunia ini. Ya, kalau Bapak Ibu tahu semua pandangan agama tuh rata-rata seperti itu. Ya, semua agama mengatakan bahwa hidup kita itu akan ditimbang, Bapak Ibu, ya, akan ditimbang. Kalau perbuatan baik kita banyak, ya, lalu timbangan itu miring ke kanan, pluk, kita jatuh ke dalam surga, gitu ya. Tapi kalau misalnya perbuatan jahat kita lebih banyak, lalu timbangan itu miring ke kiri, lalu pluk, kita jatuh ke dalam neraka, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, ya, kalau kita mau jujur, motivasi dari kebanyakan perbuatan baik itu sebenarnya adalah supaya diri kita sendiri selamat, ya. Tujuannya adalah egois, Bapak Ibu, ya. Tujuannya adalah supaya diri kita sendiri selamat. Nah, Bapak Ibu, kekristenan berbeda dan bisa disebutkan cukup unik. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa berbuat baik itu justru karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan, tapi justru adalah bukti dari keselamatan yang kita sudah terima. Bapak Ibu, sampai di sini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya dalam hati gitu ya. Mengapa saya menanyakan pertanyaan ini gitu ya? Mengapa saya bertanya apakah semua agama itu sama? Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, oh, kenapa Pak Sur bertanya kenapa apakah semua agama itu sama? Dan apa hubungannya dengan bulan misi dan tema kita hari ini, yaitu pelayanan semua orang percaya? Bapak Ibu, saya menanyakan pertanyaan ini karena jawaban Bapak Ibu terhadap pertanyaan ini akan sangat-sangat menentukan bagaimana kita memandang atau menyikapi pekerjaan misi. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Jawaban Bapak Ibu atas pertanyaan saya tadi, apakah semua agama itu sama, akan sangat-sangat menentukan bagaimana kita memandang atau menyikapi pekerjaan misi, Bapak Ibu. Mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, Bapak Ibu, di Taman Eden, sewaktu Adam dan Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa, iblis sebenarnya menggunakan tipuannya untuk membuat manusia meragukan apa yang difirmankan oleh Allah, ya. Nah, saya mencatat begini Bapak Ibu ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa. Tuhan berfirman kepada manusia, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, ya. Semua pohon ya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jangan kamu makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati, Bapak Ibu, ya. Nah, itu firman Tuhan Bapak Ibu. Tapi iblis lalu membalik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada manusia. Kejadian 3 ayat 1 berkata begini. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah
Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Bapak Ibu perhatikan ya. Tuhan ngomong semua buah dari semua pohon yang ada di Taman Eden itu boleh dimakan. Kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu ya. Tapi iblis membuat manusia meragukan firman Tuhan itu. Iblis ngomong, dia balik. Pasti Tuhan ngomong sama kamu ya. Kamu gak boleh makan buah dari semua pohon ini, bukan? Ya. Bapak Ibu perhatikan ya. Tuhan berfirman satu hal, lalu iblis membaliknya menjadi hal yang lain. Nah bukan itu saja Bapak Ibu. Iblis menggoda manusia dengan sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat 4 berkata begini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu. Bapak Ibu, iblis menggoda Adam dan Hawa dengan godaan menjadi sama seperti Allah. Iblis membuat manusia meragukan motivasi dari Allah ketika memberikan sebuah perintah. Adam dan Hawa lalu berpikir, oh iya ya, Tuhan tidak mau kami makan buah itu. Kenapa? Supaya kami tidak menjadi sama dengan dia gitu. Bapak Ibu perhatikan ya. Iblis menggunakan tipu muslihatnya supaya manusia jatuh di dalam dosa. Dia menggunakan dua cara Bapak Ibu. Yang pertama dia membalikkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua dia membuat kita meragukan motivasi dari Tuhan ketika memberikan sebuah perintah ya. Jadi dia pakai dua cara itu ya Bapak Ibu. Dia membalikkan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan dia membuat kita meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhan tersebut. Nah Bapak Ibu, cara yang sama masih dilakukan oleh iblis Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan katakan, demikian kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain haid. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan lenyap oleh kejahatan kami seperti daun diterbangkan oleh angin. Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan juga katakan, semua perbuatan baik dan kesalehan kita semua. Kita berpikir perbuatan baik kita itu begitu mulia. Tapi firman Tuhan katakan, semua perbuatan baik dan kesalehan itu adalah seperti kain pembalut haid wanita di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Bukan saya yang katakan ya. Jadi perbuatan baik dan kesalehan kita semua yang kita pandang mulia, ternyata di hadapan Tuhan itu sama saja. Kata aslinya berkata, sama saja seperti kain pembalut wanita. Namun Bapak Ibu, iblis membalik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Dia berkata, semua agama sama, mengajarkan kebaikan. Iblis berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan menginginkan semua manusia masuk ke surga. Dia berkata ada banyak jalan menuju surga dan tidak mungkin hanya ada satu jalan. Dia membalik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia berkata bahwa ada banyak jalan.
Dia membuat kita meragukan motivasi dari Tuhan ketika memberikan perintah itu. Iblis berkata, kalau Tuhan cuma ngomong hanya ada satu jalan, dan dia berkata bahwa manusia harus menyembah dia, maka Tuhan itu egois, Tuhan yang gila hormat, Bapak Ibu. Iblis membuat kita meragukan motivasi dari Tuhan. Dia berkata, tidak mungkin hanya ada satu jalan. Kalau kita percaya pada hanya ada satu jalan, maka itu akan membuat Anda atau Bapak Ibu semua menjadi orang yang egois, orang yang fanatik. Dia berkata Tuhan mengasihi semua manusia dan tidak mungkin membuang manusia ke dalam neraka. Kalau Tuhan membuang manusia ke dalam neraka, maka dia adalah Tuhan yang kejam. Bapak Ibu, iblis melakukan itu semua. Dia membalik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian dia membuat kita meragukan motivasi dari Tuhan ketika memberikan perintah itu. Dan apa yang terjadi kalau kita meragukan Tuhan, Bapak Ibu? Ketika kita meragukan firman Tuhan, kita justru melakukan apa yang iblis mau, Bapak Ibu. Kalau kita meragukan firman Tuhan yang mengatakan bahwa hanya ada satu jalan, kalau kita merasa bahwa semua agama sama saja dan mengajarkan kebaikan, kalau kita merasa semua agama menuju ke surga, kalau kita berpikir seperti itu Bapak Ibu, maka ini Bapak Ibu yang terjadi. Tidak perlu menginjili, tidak perlu pengabaran Injil, tidak perlu PI, tidak perlu melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, konsekuensinya kalau kita mengatakan semua agama sama, semua agama menuju ke surga, maka konsekuensinya, akibat sampingannya adalah nggak perlu menginjili, tidak perlu PI, nggak perlu melakukan amanat agung, Bapak Ibu. Itulah sebabnya tadi saya katakan, jawaban atas pertanyaan saya, apakah semua agama itu sama dan apakah semua agama menuntun manusia menuju ke surga? Jawaban Bapak Ibu atas pertanyaan itu sangat-sangat menentukan bagaimana kita memandang pekerjaan misi, bagaimana kita melakukan pekerjaan misi. Bapak Ibu, benarkah hanya ada satu jalan? Ya. Pertanyaannya sekarang, benarkah hanya ada satu jalan? Bapak Ibu, kalau memang ada satu jalan, kalau memang ada jalan lain yang bisa menyelamatkan manusia, ada jalan lain yang bisa membawa kita ke surga, maka Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib, Bapak Ibu. Kalau memang ada jalan lain yang bisa membawa kita selamat, ada jalan lain yang bisa membawa kita ke surga, maka firman Tuhan katakan Tuhan Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Justru karena tidak ada jalan lain, maka Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Karena Tuhan itu adil Bapak Ibu, dan kebenaran harus ditegakkan. Tuhan harus menghukum setiap orang yang bersalah atau berdosa. Bukankah kita sering mendengar berita Bapak Ibu? Ada berita pembunuhan misalnya gitu ya. Ada seorang ayah yang anaknya dibunuh orang gitu. Lalu pembunuhnya ketangkep polisi. Lalu ayahnya ngomong gini, aku sudah mengampuni pembunuh anakku. Dia sudah mengampuni pembunuh anaknya. Tapi Bapak Ibu permisi tanya, ketika bapak itu berkata aku sudah mengampuni pembunuh anakku itu, apakah hukumannya dibatalkan? Apakah hukumannya dibatalkan? Tidak, bukan? Walaupun sudah diampuni, maka hukumannya itu tetap harus dilakukan Bapak Ibu. Itu yang terjadi Bapak Ibu dengan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan Allah yang adil, dan dia harus menghukum setiap perbuatan dosa. Karena dia harus menghukum perbuatan dosa, maka manusia seharusnya menjalani penghukuman itu. Tapi Bapak Ibu, disinilah anugerah Tuhan membuat perbedaan. Tuhan harus menghukum manusia, tapi di sisi yang lain dia mengasihi manusia. Dia adalah Allah yang adil,
tapi dia adalah Allah yang penuh kasih. Lalu dia berpikir keras Bapak Ibu, bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia. Lalu apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas kayu salib, mati menggantikan kita. Segala hukuman yang harusnya kita tanggung, ditanggungkan kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, tidak ada jalan lain supaya kita bisa diselamatkan. Kalau ada jalan lain, maka Tuhan Yesus tidak perlu naik ke atas kayu salib. Justru karena tidak ada jalan lain, maka Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, orang yang mengerti anugerah dan kebenaran ini, merekalah yang akan melakukan amanat agung itu, melakukan pekerjaan misi. Firman Tuhan katakan, sebab yang diucapkan mulut itu meluap dari hati, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukankah ketika kita mengunjungi tempat yang indah, misalnya kita pergi jalan-jalan, kita pergi ke tempat yang begitu indah, atau ketika kita menonton film yang bagus, makan di restoran yang baik, makan restoran enak gitu. Atau mungkin Bapak Ibu punya pengalaman dengan dokter yang baik, ya, dokter yang hebat, ketika sakit Bapak Ibu ke sana lalu sembuh. Bukankah ketika kita mengalami itu semua, tanpa diminta Bapak Ibu, kita bercerita kepada orang lain tentang hal itu. Bahkan ketika kita pergi, kita foto gitu ya, kita kirimkan ke orang lain Bapak Ibu. Kita meneruskan ke semua teman kita pesan-pesan WA yang kita anggap baik dan penting untuk orang lain. Bapak Ibu, kalau kasih Tuhan itu memenuhi hati dan hidup kita, maka kasih itu akan meluap keluar dari mulut kita. Kalau kasih Tuhan itu memenuhi hati dan pikiran kita, tidak perlu diminta, tidak perlu disuruh, Bapak Ibu otomatis akan bercerita kepada orang lain. Bapak Ibu dengan penuh antusias bercerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca tadi berkata, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memanggil kita untuk bercerita kepada orang lain, menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, pelayanan misi itu adalah pelayanan semua orang percaya. Pelayanan misi itu adalah pelayanan semua orang yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya mau menceritakan sebuah kisah pengalaman saya pribadi yang mengubahkan pola pikir saya tentang pekerjaan misi untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Setiap kali saya berbicara tentang misi, saya selalu teringat akan kisah ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, sewaktu saya pertama kali masuk ke Saat, saya sempat tinggal di asrama di Saat selama 1 tahun Bapak Ibu. Ya, jadi waktu itu anak saya sekolahnya masih tanggung, jadi saya pergi duluan ke Saat, saya masuk dan tinggal di asrama Saat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya ingat di tahun pertama saya tinggal di Saat itu ada sebuah kebakaran Bapak Ibu. Ada sebuah kebakaran yang terjadi persis di belakang Saat Bapak Ibu ya. Jadi di belakang Saat itu ada rumah-rumah dosen, lalu di belakang Saat itu, di belakang rumah dosen itu ada sebuah pabrik.
pabrik keripik tempe, Bapak Ibu, ya. Jadi di belakang saat itu ada pabrik keripik tempe. Nah, waktu itu yang terbakar adalah pabrik keripik tempe tersebut, Bapak Ibu. Ya. Saya waktu itu ingat saya lagi tidur siang gitu, lalu dengar suara pemadam kebakaran. Saya pikir saya mimpi kali ya. Tapi ternyata benar kebakaran gitu. Lalu saya keluar, Bapak Ibu. Saya lihat, oh, apinya sudah besar gitu ya. Nah, Bapak Ibu, celakanya api yang membesar dengan cepat itu membuat ada 5 orang karyawannya yang terperangkap di dalam pabrik tersebut, Bapak Ibu, ya. Jadi apinya begitu cepat membesar, 5 orang karyawannya itu tidak sempat keluar, Bapak Ibu, ya. Kami para mahasiswa bisa mendengar, Bapak Ibu. Karena dekat sekali jaraknya kami ke rumah dosen itu, kami bisa mendengar suara teriakan minta tolong dari ke-5 orang tersebut, Bapak Ibu. Mereka menangis ketakutan, berteriak, tolong, tolong, tolong gitu ya. Kami bisa mendengar suara mereka minta tolong, Bapak Ibu. Tapi kami tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong mereka. Bapak Ibu, suara tangisan itu berlangsung beberapa waktu sampai kemudian suaranya sayup-sayup tidak terdengar lagi. 5 orang yang terperangkap itu semuanya tewas terbakar, Bapak Ibu. Kematian mereka begitu tragis. Polisi menemukan mereka, ke-5 orang tersebut berpelukan, tewas terbakar di kamar mandi pabrik tersebut. Ya, jadi mereka berusaha menyelamatkan diri, mereka masuk ke dalam lagi, masuk ke dalam kamar mandi, berharap itu bisa menyelamatkan jiwa mereka. Tapi apa yang mereka lakukan itu ternyata tidak bisa menyelamatkan jiwa mereka. Mereka tewas terbakar dan mati berpelukan. Bapak Ibu, seorang teman saya keesokan harinya ketika kami ibadah chapel di saat, teman saya itu berkata satu hal yang membuat saya berpikir ulang tentang pekerjaan misi. Dia berkata begini kepada kami. Dia berkata, apakah teman-teman pernah berpikir bahwa ke-5 orang yang tewas terbakar itu, kalau mereka tidak mengenal Yesus, tangisan dan teriakan mereka minta tolong itu akan berlanjut di neraka, Bapak. Dia berkata demikian. Perkataannya itu begitu menusuk hati saya. Dia berkata, apakah kalian pernah membayangkan kalau ke-5 orang tersebut yang tewas terbakar, kalau mereka tidak mengenal Yesus, tangisan dan teriakan mereka minta tolong itu akan berlanjut di neraka. Sekali ini, Bapak Ibu, oleh api yang tidak pernah terpadamkan oleh kata firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu, orang yang tidak percaya kepada Yesus berada di bawah penghukuman, akan dibuang ke dalam api yang tidak terpadamkan itu, di mana akan ada ratap dan ketak gigi, Bapak Ibu. Saya permisi bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bisa membayangkan kalau yang tewas itu keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua, kakak atau adik kita? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa membayangkan kalau yang terbakar itu adalah sahabat Bapak Ibu, teman dekat, tetangga, atau keluarga kita?
dan mereka belum mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Saya membayangkannya pun gemetar, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengasihi keluarga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengasihi orang lain, dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Beritakan Injil kepada mereka. Kalau Bapak Ibu mengasihi keluarga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengasihi orang lain dan mereka belum mengenal Tuhan Yesus, beritakanlah Injil kepada mereka, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata, tugas menginjili itu adalah tugas hamba Tuhan. Apakah benar tugas hamba Tuhan, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan selama ini ya. Saya membaca sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang mengatakan begini, Bapak Ibu. Sekarang ini 75% orang percaya itu adalah karena keluarga mereka, sahabat atau tetangga mereka, Bapak Ibu. Dan hanya 25% yang percaya kepada Tuhan Yesus karena pendeta atau pemimpin kelompok mereka, Bapak Ibu. Bilangan research melakukan juga penelitian yang lain. Penelitian itu mengatakan, Bapak Ibu, di generasi muda, hanya 10% generasi muda itu kenal Tuhan Yesus melalui hamba Tuhan. Mungkin Bapak Ibu nggak percaya ya, tapi ini hasil survei, Bapak Ibu. Cuman 10% generasi muda yang percaya Tuhan Yesus melalui hamba Tuhannya. Sisanya 90% generasi muda kenal Yesus itu melalui keluarga mereka dan teman dekat mereka, Bapak Ibu. Bagaimana mereka percaya Tuhan Yesus? Melalui percakapan sehari-hari, melalui pertemanan, melalui keramahan yang ditunjukkan oleh orang Kristen kepadanya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa artinya angka-angka ini, Bapak Ibu? Itu artinya bahwa tanggung jawab menginjili itu ada di tangan kita, Bapak Ibu. Dan ini berita baiknya, Bapak Ibu. Berita baiknya adalah kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya karena ini keluarga kita, ini teman kita sendiri. Kita bisa melakukan karena cuma butuh percakapan, butuh menunjukkan kebaikan kepada orang tersebut. Mungkin ada Bapak Ibu yang berkata, oh aku sebenarnya pengen menginjili, tapi kok kayaknya susah banget mulainya. Aku gak tahu mau ngomong apa. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengatakan satu hal ini. Mulailah dengan cara yang sederhana, Bapak Ibu. Nah, saya mau memberitahu Bapak Ibu, saya pernah sampaikan ini ke dalam firman Tuhan. Ya, cara ini dilakukan oleh orang-orang di Alkitab. Cara ini dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Ya, Rasul Paulus melakukan itu sampai nih ya, firman Tuhan katakan Raja Agripa itu sampai ngomong begini kepada Paulus. Aduh Paulus, dia bilang, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ya, nah apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu? Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil sehingga membuat seorang raja saja yang mungkin tidak pernah mau untuk menjadi pengikut Yesus, dia sampai berkata, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, metode ini, cara ini saya sebut dengan BCA, Bapak Ibu. Ya, saya pernah sampaikan ini kepada Bapak Ibu. BCA. Nah, apa itu BCA, Bapak Ibu? Ya, BCA itu adalah singkatan dari before, conversion, dan after. Ya, before, conversion, dan after. Before itu sebelum, conversion itu pertobatan atau perubahan. After itu adalah sesudah, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika sekarang Bapak Ibu pergi ke BCA, mau transfer rekening BCA gitu ya, ingat ini ya, singkatan ini, before, conversion, dan after. Sebelum, pertobatan, dan setelah. Bapak Ibu, kita bisa menginjili, Bapak Ibu. Caranya gampang.
mulailah dengan cara bercerita bagaimana kehidupan Bapak Ibu sebelum mengenal Tuhan Yesus. Ya. Lalu ceritakan bagaimana Tuhan mengubah Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bertobat. Lalu ceritakan bagaimana kehidupan Bapak Ibu setelah Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus. Gampang bukan? Ya, Bapak Ibu, kita bisa melakukan hal ini, Bapak Ibu. Kita bisa melakukannya karena ini keluarga kita, ini teman kita, ya. Mungkin Bapak Ibu tidak harus melakukannya kepada orang yang belum Bapak Ibu kenal. Tapi Bapak Ibu bisa melakukan ini kepada orang-orang terdekat Bapak Ibu yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita pengertian yang baru. Memberikan kita semangat yang baru untuk memberitakan Injil. Pelayanan misi adalah pelayanan semua orang percaya. Dan kita bisa melakukannya Bapak Ibu. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita masuk dalam sikap doa. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba
seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Ya Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami ya Tuhan hati yang mau mengasihi orang-orang yang kami kasihi. Kami memikirkan akan nasib mereka ya Tuhan, kalau mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan, tapi biarlah Roh Kudus mematraikan kebenaran itu di dalam hati kami. Dan itu mendorong kami ya Tuhan untuk melakukan pekerjaan misi, menceritakan perbuatan-perbuatan besar-Mu kepada orang-orang lain. Mampukan kami ya Tuhan, beranikan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.